2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan jelaskan mengenai materi sejarah, yaitu paham-paham baru yang berpengaruh terhadap pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika. Jadi langsung aja simak video berikut ini. Terjadinya revolusi Prancis, revolusi industri, dan perang kemerdekaan mengakibatkan berkembangnya paham-paham baru di Eropa dan di Amerika pada abad ke-19 seperti paham nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokratis, dan pan-islamisme. Di Asia Afrika sendiri, munculnya nasionalisme ini sangat berpengaruh terhadap bentuk perlawanan rakyat dalam menentang bangsa asing. Nasionalisme di Asia Afrika adalah suatu gerakan kebangsaan Asia Afrika sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Asia Afrika. Gerakan nasionalisme ini bertujuan menghancurkan pemerintah kolonial barat, menghentikan eksploitasi ekonomi, dan membangun negara nasional yang demokratis. Nasionalisme negara-negara di Asia yang bangkit menentang kolonialisme terjadi di India, Filipina, Cina, Jepang, dan Indonesia. Sedangkan pada negara Afrika yang mengembangkan paham nasionalisme untuk melawan imperialisme adalah Afrika Selatan, Angola. Kan Asia Afrika sendiri pada dasarnya ditimbulkan oleh yang pertama persamaan karakter dari sekelompok manusia yang timbul karena persamaan nasib, yaitu terjajah oleh bangsa asing. Yang kedua yaitu keinginan bangsa untuk hidup bersama dan bersatu yang didorong oleh rasa kesetiakawanan, dan yang ketiga adalah rasa persatuan dan semangat kebangsaan dari sekelompok manusia yang tinggal di daerah yang sama. Negara-negara pemula penganut paham nasionalisme adalah Inggris, Jerman, dan Italia. Tokoh-tokoh Asia sendiri yang menjadi pelopor paham nasionalisme adalah Sun Yat-sen dari Cina, Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, dan sebagainya. Nasionalisme di Indonesia tidak lepas dari pengaruh nasionalisme di Asia Afrika. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi nasionalisme di Asia Afrika, yaitu yang pertama adalah kenangan kejayaan pada masa lampau, yang kedua penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme, dan yang ketiga pengaruh revolusi Prancis, yang keempat kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905, dan pengaruh Wilson's 14 Points dan Atlantic Charter. Dan yang keenam adalah munculnya golongan terpelajar atau biasanya disebut dengan kaum cendekiawan. Yang kedua adalah liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah ideologi yang berasal dari pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan kepada kebebasan. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas yang dijadikan dengan kebebasan berpikir bagi setiap individu. Paham liberalisme ini menolak pembatasan seperti pembatasan dari pemerintah. Kata liberal berasal dari bahasa Latin yaitu liber yang artinya bebas atau merdeka. Liberal juga merujuk pada kebebasan berbicara, bertindak, dan memiliki harta. Edward Gibbon memaknai kata liberal dengan kata positif, yaitu bebas dari prejudice atau prasangka, dogma atau tradisi, serta toleransi. Lalu kita akan bahas mengenai sejarah munculnya liberalisme terlebih dahulu. Munculnya ideologi ini dikarenakan karena ketatnya peraturan sehingga membuat kekuasaan bersifat otoriter tanpa memberi kebebasan berpikir kepada rakyat. Salah satu penganut ideologi liberalisme adalah Amerika. Kemunculan liberalisme sebagai sebuah paham pada akhir abad 17 berhubungan dengan runtuhnya feodalisme di Eropa dan dimulai zaman Renaissance, lalu diikuti dengan gerakan politik pada masa revolusi Prancis. Pada tahun 1901, kata liberal secara formal mulai digunakan untuk menunjukkan pada makna kebebasan dan demokrasi. Dan pada akhir abad ke-18, liberalisme telah menjadi ideologi penting hampir di seluruh negara maju. Sejatinya, liberalisme sudah ada dan dicatat dalam sejarah pada tahun 1215, ketika Raja John di Inggris mengeluarkan Magna Carta, yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang menjadi ideologi. Lalu yang selanjutnya adalah pokok-pokok liberalisme. Ada 3 hal mendasar dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik, atau life, liberty, and property. Nilai pokok yang bersumber dari 3 nilai dasar itu adalah yang pertama, kesempatan yang sama.
yaitu manusia memiliki kesempatan yang sama di segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Maksudnya, pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, yaitu tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Lalu yang ketiga adalah berjalannya hukum. Fungsi negara untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Yang keempat adalah individu sebagai pusat kepentingan. Dalam pemikiran Barat secara garis besar, ada 4 aliran dalam liberalisme, yaitu yang pertama liberalisme politik, liberalisme budaya, liberalisme ekonomi, dan liberalisme sosial. Dan paham yang ketiga adalah sosialisme. Sosialisme berasal dari kata sosius atau sosial. Sosialisme diartikan sebagai paham atau gerakan yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat yang disusun secara kolektif agar suatu masyarakat menjadi bahagia, sehingga sosialisme menitik beratkan perjuangannya pada masyarakat. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap liberalisme di abad ke-19 dan sebagai praktek kapitalisme industri yang berkembang dari paham liberalisme. Praktek kapitalisme industri lebih mementingkan individu pemilik modal dan mengesampingkan buruh yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat. Tokoh sosialisme yang paling terkenal adalah Karl Heinrich Marx, karena pandangannya yang dianggap paling berpengaruh, sehingga sosialisme yang dikembangkannya memiliki predikat tersendiri, yaitu Marxisme. Tokoh-tokoh sosialisme sebelumnya disebut sebagai sosialis utopis. Dalam perkembangannya, paham sosialisme menyebar ke negara-negara Eropa, bahkan Amerika. Adapun komunisme meluas di Rusia, Cina, dan negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya, yaitu Polandia, Hungaria, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Teori Karl Marx dalam buku Historis Materialisme mengatakan bahwa jalan sejarah ditentukan oleh material secara dialektis menuju suatu masyarakat yang sosialis. Untuk mewujudkan masyarakat yang sosialis, Karl Marx menciptakan teori-teori berikut ini. Yang pertama, kelebihan harga atau man's worth. Upah yang diterima oleh kaum buruh tidak sebanding dengan tenaga yang disumbangannya, sehingga kaum buruh makin lama makin miskin dan kaum majikan semakin kaya. Yang kedua, pemusatan atau concentration. Perusahaan kecil akan mati karena kalah bersaing dengan yang besar, hingga akhirnya tinggal beberapa perusahaan besar. Yang ketiga, penimbunan atau accumulation. Makin lama jumlah kapital makin menumpuk dan digunakan membeli mesin yang mempunyai kapasitas sama dengan tenaga manusia, sehingga banyak buruh yang di PHK yang menambah jumlah proletar. Yang keempat, kesengsaraan atau verwendung. Jumlah kaum proletari yang tidak bekerja makin besar, sehingga kemiskinan makin bertambah. Hal ini terjadi karena pengguna tenaga mesin makin banyak yang menyebabkan kesengsaraan bagi kaum proletari. Yang kelima, krisis. Sebagian besar rakyat adalah proletari yang miskin dengan daya beli yang rendah, sehingga produk pabrik tidak habis terjual yang mengakibatkan overproduksi dan krisis pun terjadi. Dan yang keenam adalah keruntuhan atau Zusammenbruch. Terjadinya krisis menyebabkan runtuhnya susunan kapitalis, sehingga kaum proletari kembali memegang kekuasaan dengan semboyan bersatulah. Paham yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Prinsip yang mendasari ide demokrasi adalah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggung jawab, jaminan kewajiban sipil, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan asas mayoritas. Sejarah munculnya demokrasi. Pengagas pertama demokrasi adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada tahun 594 sebelum Masehi menjadi dasar bagi demokrasi di Athena. Tapi ia tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat dicapai 100 tahun kemudian oleh Cleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi itu tidak ada perwakilan dalam pemerintahan. Sebaliknya, setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun, dari sekitar 150.000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapatnya. Demokrasi ini lalu dicontoh oleh bangsa Romawi pada tahun 510 sebelum Masehi sampai 27 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi perwakilan, di mana terdapat beberapa perwakilan bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. Ada dua pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dan yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia.
Demokrasi memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama demokrasi langsung adalah suatu bentuk demokrasi di mana rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka punya pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan ini, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilu untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara di segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya. Demokratisasi. Demokratisasi merupakan penerapan kaidah-kaidah demokrasi pada kekuatan sistem politik kenegaraan. Tahapan demokratisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pergantian dari penguasa non-demokrasi ke penguasa demokrasi. Yang kedua, pembentukan lembaga dan tertib politik demokrasi. Dan yang ketiga, konsolidasi demokrasi. Dan yang terakhir, praktek demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Paham baru yang terakhir adalah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Paham ini dalam bahasa Arab disebut Al-Jami'ah Al-Islamiyah yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani dari Afghanistan. Namun, terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa paham ini telah ada dalam diri tokoh perubahan dari Mesir yang bernama Al-Tahtawi. Munculnya Pan-Islamisme sendiri adalah ide Pan-Islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19, yaitu kemunduran di negara Islam. Sebaliknya, di negara Barat terjadi kemajuan yang disertai oleh pengembangan kekuasaan atau bisa disebut dengan penjajahan. Jamaluddin melihat penjajahan terhadap negara Islam harus dilawan dengan cara bersatu. Upaya penyatuan dunia Islam ini disebut Pan-Islamisme. Pan-Islamisme menginspirasi negara Islam untuk mengadakan gerakan nasional dalam melawan penjajah. Lalu yang selanjutnya adalah perkembangan Pan-Islamisme. Persatuan Pan-Islamisme mengatasi berbagai perubahan bahasa, budaya, atau etnis di kalangan Muslim. Penyuruh awal gerakan Pan-Islamisme adalah Sultan Abdul Hamid II yang menguasai Kesultanan Utsmani dan mempersatukan Islam di bawah panji Utsmani. Tapi setelah Utsmani runtuh, Pan-Islamisme pun redup dan didengungkan kembali setelah kaum Muslim terpecah di akhir abad ke-19. Yang pada saat itu, sebagian besar negara Muslim ada dalam cengkraman kolonialisme imperialisme. Menurut salah seorang penghancurnya, Jamaluddin Al-Afghani, keadaan yang tercerai-berai itu merupakan salah satu kelemahan kaum Muslim. Berkat perannya dalam kehidupan politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam, yaitu Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah, Pan-Islamisme benar-benar menemukan personifikasi atau model atau perumpamaan dan juru bicara yang kuat. Pan-Islamisme merupakan pendukung umat Islam seluruh dunia yang ingin bersatu. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai paham-paham baru yang berpengaruh terhadap pergerakan nasional di negara-negara kawasan Asia Afrika.